Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Yesi Melania, anggota Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Helmi Muhansyah, yang nantinya akan hadir via Zoom. Yang kami hormati Bapak Setiono, Ketua Umum Aspekpir, beserta tim Aspekpir Melawi. Yang kami hormati Bapak Hambar Wiyadi, General Manager Velindo 2 Regional Pontianak, yang juga hadir nantinya melalui Zoom. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Ganjar Oki Widarnarto, Eshud MSc IVU, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, selaku narasumber. Yang kami hormati para peserta bimbingan teknis sawit baik tahun 2023. Hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas anugerah dan limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat pada acara opening seremoni kegiatan bimbingan teknis sawit baik tahun 2023 dengan tema Membangun UMKM Berdaya Saing dengan Memanfaatkan Kebaikan Kelapa Sawit dan Optimalisasi Teknologi Digital. Akan saya sapa dulu Bapak Ibu supaya tidak tegang, ya, supaya suasananya sedikit semangat. Apa kabar semuanya? Baik. Mungkin ada yel-yel dari sawitnya, ya, dari perkumpulan sawitnya. Saya sapa sekali lagi yang semangat Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ya. Semuanya baik, senang sekali kami bisa berjumpa kepada seluruh Bapak dan Ibu pada pagi hari yang luar biasa ini. Sebelum saya memulai kegiatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Endang Indrawani yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir nanti. Perlu kami sampaikan bahwa bimbingan teknis ini diselenggarakan berkat kerjasama yang baik antara anggota Komisi 4 DPR RI, Ibu Yesi Melania, dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, selaku pendukung pendanaan serta Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Perusahaan Inti Rakyat atau Aspekpir, selaku penyelenggara. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Komisi 4 DPR RI, Ibu Yesi Melania, jajaran direksi dan manajemen BPDPKS, dan jajaran pengurus Aspekpir Indonesia. Sebelum kita mulai acara ini lebih lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini merupakan salah satu rangkaian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keberadaan kelapa sawit di Indonesia maupun industri dan produk turunan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan, sehingga sektor ekonomi yang dari sektor kelapa sawit dan industri maupun produk turunannya, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi atau UMKM, semakin meningkat kinerjanya. Saya juga ingin mengingatkan buat Bapak Ibu semuanya yang tadinya sudah diminta untuk mengisi pretest, apakah sudah diisi semua Bapak Ibu? Ya, jika sudah, ya, yang belum dikumpulkan kami persilakan, ya, yang belum diisi silakan diisi, nanti dikumpulkan di teman-teman panitia di belakang. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di Kota Pontianak
karya di bingkai, penuh semangat tiada patah. Jika acara hendak dimulai, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghangatkan suasana pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita saksikan persembahan dari tarian kipas yang dipersembahkan oleh Sanggar Seluang atas binaan ini dari Bapak Haji Samsul Arifin MSI. Kepada penari kami persilakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah dia tari kipas, persembahan dari Sanggar Seluang sebagai acara pertama kita pada pagi hari ini untuk menghangatkan suasana.
aplaus Bapak Ibu. Inilah tadi persembahan tarian yang berjudul Tari Kipas, persembahan dari Sanggar Seni Seluang di bawah binaan Bapak Haji Samsul Arifin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya demi kesempurnaan acara kita pada hari ini, marilah sejenak kita tundukkan kepala, menengadahkan kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Yusli. Kepada Bapak Yusli dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan bagi yang beragama Islam, izinkan saya memimpinnya. Bagi yang berkeyakinan lain, silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yufi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika karim wa sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Engkau pemilik kerajaan di langit dan di bumi. Engkau memiliki kekuasaan yang tertinggi. Kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya berkahilah apa yang terucap dari hati kami, yang terpikirkan oleh kami, dan berikan kebaikan-kebaikan apa yang telah kami lakukan. Sempurnakanlah kegiatan kami ini, lapangkanlah segala pemikiran kami agar dapat menyerap ilmu yang disampaikan pada hari ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah kebaikan dari atas kebaikan dari pertemuan ini. Berikan kesehatan kepada kami semua. Jadikanlah kami semua ini orang-orang yang bermanfaat, yang bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya dan pertikaian. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami berserah diri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yusli yang telah berkenan memimpin pembacaan doa pada acara pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, sejenak akan kita saksikan video Sawit Bait, persembahan dari BPD PKS. Kata ayahku, kebaikan datang dari apa yang kita tanam sejak matahari terbit. Dan dari matahari terbit pagi inilah satu kebaikan dimulai. Ceritaku berawal dari tempat ayahku bekerja, di sebuah ladang yang terhampar luas. Apa yang ia tanam hari ini dan keringat yang ia teteskan membawa banyak perubahan. Alif, ayo. Assalamualaikum, Mak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Ayahku selalu bilang, ilmu adalah matahari. Anak-anak, ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Karena dengan ilmulah terang benderangnya masa depan. Ibuku merajut lewat tangannya, mengolah satu kebaikan hingga jadi kebaikan lainnya. Untuk membawa kebaikan harus dimulai dari kesehatan, agar kaki-kaki mereka nanti kuat melangkah. Ayahku juga bilang, kebaikan berawal dari bibitnya. Dari biji buah sawit ini banyak sekali mengandung. Karena bibit yang baik, buahnya bisa dituai dan berguna di masa depan. Di sini semua orang saling mendukung. Karena lewat dukungan semakin banyak kesempatan untuk berkembang. Buka pintu untuk cerita-cerita lainnya. Ini ceritaku. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita saksikan bersama video Sawit Baik, persembahan dari BPD PKS. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kita lanjutkan dengan mendengarkan bersama laporan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat atau Aspekpir kepada Bapak Haji Setiono. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu yang beragama lain. Salam damai, salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Yesi Malina SE, anggota Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Direktur Utama BPDKS, Bapak Edi Abdurrahman, yang diwalagi saat ini Bapak Helmi Wasa, Divisi KUKM BPDPKS, yang pada hari ini akan lewat Zoom pakai online. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Ganjar Oki dari Pak Kusta Dosen Kehutanan Tanjung Pura,
yang kami hormati Bapak Hambar Yati JM Pelindo Regional Pontianak yang juga akan via Zoom, dan Bapak Moderator, Bapak Ibu peserta bimbingan teknis sawit baik 2022 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara bimbingan teknis sawit baik di Kabupaten Melawi dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa marilah kita sanjungkan sholawat salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, di mana beliau yang telah membimbing kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu Dewan DPR RI yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Setiono, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat. Saya sebetulnya juga petani, Bu. Bapak Ibu, saya adalah peserta transmigrasi dari Jawa Timur menuju di Riau. Jadi saya petani sawit pola transmigrasi tahun 89 saya jadi petani. Alhamdulillah perjalanan waktu saya tidak tahu, ini mungkin anugerah dari yang kuasa bisa menjadi ketua umum. Saya juga tidak pandai, tidak pinter, tapi karena pengalaman selama puluhan tahun di kelapa sawit, makanya saya dipilih menjadi ketua umum asosiasi. Perlu kami sampaikan Ibu Dewan bahwa kegiatan ini terselenggara dengan baik antara DPR Komisi 4 DPR RI yaitu Bu Esi Malia dengan BPDPKS dan aspek PIR sebagai pelaksana kegiatan. Peserta ini perlu kami sampaikan 100 offline dan 100 online. Dan pada hari ini akan dilaksanakan bimbingan teknis sekaligus bagaimana kita melakukan budidaya kelapa sawit dengan baik sampai turunannya. Di sini nanti akan dihadirkan para narasumber yang sangat kompeten, baik akademisi maupun praktisi yang akan membimbing Bapak selama hari ini nanti. Kami ucapkan terima kasih juga kepada BPDKS yang telah mensupport biaya ini, dan sekali juga Ibu Yesi selaku Dewan DPR RI Komisi 4, karena memang kerjasama beliau lah kegiatan ini bisa terlaksana. Karena apa? Bapak Ibu perlu kita ketahui sebetulnya BPDKS ini banyak dana-dana yang bisa kita ambil. Semua banyak, nanti akan disampaikan juga dari narasumber dari BPDP. Nah inilah perlu juga support dari Ibu Yesi selaku DPR RI ya. Ini perlu kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang PSR, Perancaman Sawit Rakyat, Saprasnya, SDM-nya, itu memang perlu support. Nah mungkin pada hari ini tadi kami berbincang sama beliau, ini dinasnya nggak hadir karena memang mungkin nggak diundang. Tapi insya Allah besok harus diundang. Ini maaf Bu ya, harusnya ini peran dinas itu sangat penting sekali. Karena semua proposal itu memang harus melalui dinas yang memberi rekomtek. Nanti mungkin akan kita bahas waktu sesi pemaparan. Sekali lagi kami selaku Ketua Umum juga mengucapkan terima kasih karena Komisi 4 Bu Yesi percaya kepada aspek PIR untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin kami nanti akan selalu banyak diskusi dengan Bu Yesi bagaimana bisa menjadarakan petani sawit ini lebih baik. Ini yang tujuan utama. Mungkin masalah-masalah di petani ini kami akan sering komunikasi dengan Bu Yesi selaku DPR Komisi 4 yang menangani pertanian perkebunan. Apa masalah-masalah di petani ini akan kami laporkan atau kami diskusikan kepada beliau. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi dalam acara kegiatan ini ada kesalahan kami selaku penyelenggara, baik penyambutan,
hidangan atau mungkin kelengkapan kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Setiono atas sambutannya, atas laporannya ya Pak ya, laporannya tadi. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan sekaligus keynote speaker serta membuka secara resmi Bimbingan Teknis Sawit Baik 2023 di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, kepada Ibu Yesi Melania, anggota Komisi 4 DPR RI, dengan hormat disilakan. Oke, baik, terima kasih untuk pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati dan saya banggakan Direktur Utama BPD PKS yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Helmi Muhansyah. Kebetulan beliau akan bergabung bersama kita melalui virtual Zoom karena mungkin ada kendala aktivitas lain yang beliau tidak bisa wakilkan, jadi hari ini ikut secara virtual. Dan yang saya hormati Ketua Umum Aspek PIR Indonesia ya Bapak Setiono, dan rekan-rekan dari Aspek PIR Melawi, mungkin bahkan Kalimantan Barat yang hari ini hadir bersama kita. Selamat datang di Kurnia Waterpark di Melawi, tempat kegiatan kita. Dan yang saya hormati para narasumber hari ini yang akan memaparkan banyak hal terkait dengan potensi, hambatan, tantangan, persoalan yang akan dihadapi oleh para pekebun kita di lapangan terkait dengan perkebunan sawit ini. Ada Pak Hambar Wiyadi, ada hadir ya beliau? Oh, via Zoom juga. Bapak Ganjar hari ini hadir. Tapi bukan Ganjar yang berambut merah ya Bapak Ibu, berambut putih. Hari ini Pak Ganjarnya rambut hitam. Dan para pekebun kelapa sawit, para petani, mungkin ada koperasi juga yang tergabung hari ini yang alhamdulillah puji Tuhan bisa kita undang pada kegiatan bimbingan teknis pada hari ini. Yang pertama, kami semua merasa bangga bahwa kegiatan ini bisa terrealisasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPD PKS selaku anggota Komisi 4 DPR karena selama ini kita sudah banyak berkomunikasi dengan BPD PKS, meskipun sebetulnya secara mitra komisi, BPD PKS ini bukan Komisi 4 mitranya, tetapi Komisi 11, mitra keuangan. Ini kan ngurusin hasil pungutan dari kelapa sawit gitu kan, dari para pekebun kita, daripada perusahaan dan lain sebagainya. Tapi karena kalau berbicara perkebunan, apalagi kelapa sawit ini kan holistik, dia harus menyeluruh. Tidak bisa kita hanya membicarakan terkait hilirisasinya seperti apa. Setelah dipungut dari pekebun, anggaran ini mau dikemanakan? Itu kan kita tidak hanya bicara untuk biodiesel, untuk minyak goreng, tidak hanya bicara itu. Tapi bagaimana respon dari BPD PKS, dari pemerintah pusat, ini terkait hulunya. Nanti kita bicarain, kita bisa menjadikan apa? Tandan buah segarnya selain CPO, ya minyak goreng gitu kan yang kita tahu. Tapi hulunya, tadi di video singkat kita mendengar satu poin yang saya resapi gitu. Ya kualitas yang baik, hasil yang baik tentu dari bibit yang baik. Kalau bicara bibit tentu ini hulurisasinya. Para pekebun kita ini juga harus mendapatkan banyak ilmu, banyak pengetahuan gimana ngelola sawit yang baik dan benar. Jarak tanam, milih bibit sawit yang asli dan tipu-tipu aja masih banyak yang bingung Bapak Ibu semua. Yang bersertifikat, tahu-taunya bibitnya nggak bisa berbuah, udah 5-6 tahun gagal. Banyak bibit-bibit palsu yang beredar. Nah gimana kita mau ngomongin hasil sawit yang berkualitas? Kalau itu aja para pekebun kita ini masih belum tahu gitu Pak, cara membedakannya seperti apa.
Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Setiono bahwa di BPD PKS ini sebetulnya anggarannya juga tidak sedikit. Banyak yang bisa kita akses. Banyak kegiatan-kegiatan yang saya pikir cocok untuk di daerah kita. Karena kalau bicara sawit, saya pikir Kalimantan Barat ini tidak pernah keluar dari 3 besar atau mentok-mentoknya 5 besar untuk kontribusi sawitnya untuk Indonesia. Tapi peran pemerintah di sini untuk membantu para pekebun kita, apalagi yang swadaya, yang kebun mandiri ini masih terbilang minim sekali. Nah itu yang kita paksa secara ya legal gitu ya kepada BPD PKS, kami mendorong gitu sebagai wakil rakyat yang kebetulan di Komisi 4 ngurusin masalah itu juga, masalah perkebunan kelapa sawit. Ayo dong Pak Dirut BPD PKS, apa yang bisa dilakukan untuk para pekebun kita? Pekebun kita punya masalah dari A sampai Z. Salah satunya PSR yang selama ini sampai sekarang realisasinya bahkan 2022 nih Pak, ke 2021 itu target PSR kita menurun. Enggak Pak, enggak ada hasilnya itu, enggak ada goalsnya seperti apa. Itu masalahnya di mana? Oh, tadi saya sampaikan sama Pak Setiono, nih sayang sekali ya Dinas Perkebunan tidak ada yang hadir. Ternyata memang miskomunikasi, belum diundang gitu sama panitia. Harapan saya yang di Sanggau besok harus hadir. Karena mereka ini garda terdepan yang kita harapkan untuk tahu banyak hal, kesulitan, birokrasi, administrasi, syarat yang akan dilakukan ketika para pekebun kita mengajukan PSR ini. Belum lagi bicara surveyornya Pak, belum lagi bicara kontraktor di lapangannya seperti apa PSR ini. Aduh, jelimet rasanya kalau ngomongin PSR. Padahal PSR ini program langsung dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Beliau yang nge-push setiap tahun tuh paling tidak 180.000 hektar bisa ada program target PSR. Tapi nyatanya nggak tahu 50.000 juga mungkin tidak sampai. Itu yang rasanya apa yang salah gitu. Perlu ada sinergisitas komunikasi yang baik. Dan saya apresiasi sama teman-teman dari aspek peer. Tadi Pak Setiono sudah sampaikan bahwa mereka lah yang selama ini secara masif memberikan edukasi pendampingan kepada pekebun kita. Bahkan ketika petani kita ngeluh, Bu, gimana caranya bahwa sawit kami ini udah panen tapi jalannya hancur lebur. Keluar dari kebun aja mau ke jalan aspal aja susah. Sementara ini kan berlari dengan mutu dan kualitas dari TBS itu. Kalau 3-4 hari, seminggu aja udah terbengkalai, otomatis kualitasnya turun. Nah, nanti belum lagi pabriknya yang tidak mau beli dan lain sebagainya. Karena mereka punya standar juga, spesifikasi yang baik untuk bisa dibeli dan diolah kembali. Belum lagi bicara pupuk mahal, sapras yang lain tidak menunjang, dan lain sebagainya. Banyak sekali kompleksitas yang dihadapi oleh petani sawit kita, pekebun kita. Nah hari ini saya ingin jadikan momen bimbingan teknis ini menjadi wadah kita. Coba kita di Melawi ini bikin kalau tidak salah persyaratannya kelompok atau koperasi ya Pak untuk mengajukan bisa bantuan. Entah bantuan jalan usaha tani di perkebunan atau bantuan sapras alat pemanen atau apa, kendaraan, pupuk, ya sapras lah intinya saprodi untuk pertanian perkebunan kita. Itu bisa diajukan. Hanya memang masyarakat kita selama ini belum tahu gimana cara ngajukannya Kak Bu. Seperti apa, harus bikin kelompok kah, harus koperasi kah, harus berapa orang anggotanya. Nanti proposalnya dikasih ke siapa? Ya tentu semuanya di sini harus lewat dinas. ACC dari dinas dulu. Itu, makanya hari ini sayang sekali lagi dinasnya tidak ada yang hadir. Harusnya mereka juga bisa memaparkan hambatan-hambatan kita, kemudian cara para pekebun kita untuk bisa mengajukan bantuan, ataupun ya memberikan arahan lah paling tidak. Kan nanti di pusat juga ya saya semampunya dan sebisa mungkin akan berjuang untuk mengawal aspirasi yang ada dari sini, dari Kabupaten Melawi dan dari dapil saya. Asal pengajuannya dilakukan terlebih dahulu. Nah itu kalau bicara sawit yang baik Bapak Ibu. Nah belum lagi mindset kita yang selama ini mungkin masih berkutat kepada sawit menghasilkan tandan buah segarnya saja untuk minyak. Tapi kita tidak melihat ada hal lain yang bisa kita manfaatkan dari situ. Sekarang Menteri Pertanian itu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi bahwa semua produk-produk turunan dari pertanian itu bisa dimanfaatkan. Jadi bukan hanya kita bicara buah segarnya saja, tapi contohnya
saya juga terus komunikasi dengan teman-teman dari Barantan Pertanian Republik Indonesia, Balai Karantina. Mereka mengawasi jalannya ekspor impor dan di situ mereka mendapatkan data bahwa cangkang kelapa sawit itu ekspornya juga luar biasa, gila-gilaan. Itu sudah banyak sekarang. Kemudian lidi dari pelepah daun sawit itu juga sudah dimanfaatkan banyak produk-produk handicraft. Kayak kita tahu tempat tisu misalnya, terus juga bahkan sandal, aksesoris dan lain sebagainya itu banyak dihasilkan juga dari situ. Kemudian produk-produk kecantikan, sabun misalnya dari minyak sawit ternyata juga sudah mulai ada yang bisa. Bahkan Pak Setiono di Kabupaten Sintang kemarin juga sudah 2 kali teman-teman ini audiensi dengan saya, dengan kami dan tim. Mereka sudah ada yang bisa berhasil memanfaatkan limbah sawit ini menjadi biodiesel. Nah itu saya pikir apresiasi yang luar biasa, dan ketika ada FGD kemarin Komisi 4 dengan BPD PKS, saya sudah sampaikan dengan pihak yang berkaitan, bahkan mendapat notis juga secara langsung dari Ketua Komisi kami Pak Sudin. Beliau juga mensupport gitu ketika BPD PKS itu bisa ambil peran ya, memberikan perhatian, dana, terutama dukungan di situ untuk teman-teman kita ini. Memang setelah mereka survei dari pusat juga sudah turun, ternyata mereka membuat pabriknya di Riau. Tapi sebetulnya yang punya hak cipta menemukan itu tuh teman-teman dari Sintang. Teman-teman dari dosen-dosen Universitas Kapuas Sintang. Mungkin Pak Juwita juga sudah tahu. Foto-fotonya juga sudah ada di saya. Jadi begitu bagus gitu, hasilnya jernih. Ya hampir samalah kualitasnya dengan biodiesel yang sudah-sudah ini. Biasanya kan kita menggunakan minyaknya, tapi ini limbahnya gitu. Jadi saya pikir harus ada pola terintegrasi, tidak ada yang terbuang sia-sia di sini. Kita dituntut oleh pemerintah, oleh keadaan, oleh global saat ini, sedikit-sedikit harus jadi duit. Tidak materialistis, tapi itu real gitu di masyarakat. Kita punya satu produk, jangan cuma manfaatin buahnya saja. Limbahnya harus kita pakai, lidinya kita pakai, cangkangnya kita jadikan duit lagi. Nah itu juga yang hari ini akan kita berikan sosialisasi kepada Bapak Ibu. Nah tentu semua itu juga berkaitan dengan teknologi digital saat ini yang ya penjualan, pemasaran dan lain sebagainya juga harus didukung oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi saat ini. Itu perlu sinergisitas sekali lagi dari semua pihak kepada kita semua. Dan satu lagi mungkin Bapak Ibu dari aspek peer, karena kebetulan juga sering mendampingi para pekebun kita di masyarakat, di daerah-daerah, banyak pertanyaan mereka di sini ingin membuat pabrik mini, tapi masih bingung caranya seperti apa, kemudian standarnya seperti apa, baik itu standar kebun, luasan lahan, produktivitasnya, dan lain sebagainya. Nah ternyata di BPD PKS itu Bapak Ibu juga bisa memberikan bantuan yang berkaitan dengan pabrik mini. Tinggal bagaimana kita komunikasi, koordinasi. Mungkin nanti teman-teman aspek peer akan mendampingi seperti apa pola pengajuannya. Dan birokrasinya ini lari kemana, lewat siapa, tanda tangan siapa, dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu kita komunikasikan hari ini. Dan saya ingin ke depan setelah BIMTEK ini harus ada usulan real dari Kabupaten Melawi. Supaya pekebun kita di sini juga punya semangat dan punya dasar gitu. Oh begini kualitas sawit yang baik. Oh ini yang bisa dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi kita punya nilai saing dengan daerah-daerah lain ketika produk-produk kita ini juga dibawa keluar. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit arahan, karena sekaligus juga diminta untuk membuka. Harapannya tentu semoga bimbingan teknis pertemuan kita hari ini bisa memberikan warna di Kabupaten Melawi. Jadi para pekebun di sini juga harus lebih semangat lagi, karena sawit tidak pernah ada matinya. Bahkan di Kalbar, di Kaposulu nih saya tahu persis semua karet juga sudah ditumbangkan, diganti menjadi kelapa sawit. Di Sanggau Skadau Melawi juga begitu, perkebunan yang lain udah nggak ada kecuali sawit. Bahkan kalau menurut Pak Yusli, Pak Sukoco, Pak Hasan, kayaknya sawit ini pembicaraan nomor 2 di warung kopi setelah bicara politik. Ya, kayaknya di situ nih. Jadi orang selain politik ngomongin apa? Kelapa sawit. Berapa hektar punya Duan? Udah panen belum? Dan lain sebagainya. Jadi
Ya, ini menjadi isu yang harus kita pertahankan juga dengan produktivitasnya beriring, berjalan bersamaan gitu. Itu saja Bapak Ibu, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan teknis Sawit Baik Indonesia 2023 di Kabupaten Melawi resmi saya buka. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Ibu Yesi Melania, dan selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu untuk menyerahkan cenderamata kepada yang pertama nanti kepada Kepala Divisi UMKM BPD PKS Bapak Helmi Muhansah, akan diwakili oleh Bapak Tularji. Kemudian yang kedua nanti penyerahan kepada Ketua Umum Aspekpir Indonesia Bapak Setiono. Kemudian yang berikutnya nanti penyerahan kepada General Manager Regional 2 Velindo Pontianak Bapak Hambar Wiyadi, akan diwakili oleh Bapak Juwita Yandi. Kemudian yang selanjutnya nanti yang keempat diserahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Ganjar Oki Windanarto, SHUD MSc IPU, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk maju ke depan dan menempati tempat yang telah disediakan. Mohon berkenan kepada Ibu Yesi Melania menyerahkan cendera matanya. Penyerahan yang pertama kepada Kepala Divisi UMKM BPD PKS yang diterima oleh Bapak Tularji. Yang kedua diserahkan kepada Ketua Umum Aspekpir Indonesia Bapak Setiono. Selanjutnya penyerahan yang ketiga kepada General Manager Regional 2 Velindo Pontianak yang diterima oleh Bapak Juwita Yandi. Dan selanjutnya yang terakhir diserahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Ganjar Oki Widanarto. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Yesi untuk foto bersama. Terima kasih, kami persilakan untuk foto bersama. Boleh Pak. Kepada semua peserta mohon berkenan untuk foto bersama. Silakan untuk maju ke depan Bapak Ibu. Semuanya peserta BIMTEK, Bapak Ibu semuanya yang menggunakan kaos putih. Silakan Bapak Ibu untuk foto bersama, silakan untuk maju ke depan. Pakai mic Pak, biar kedengaran. Menanjak dulu. Oh ya. Foto menanjak. Selanjutnya video yel-yel. Oke. Ibu Yati, yes. Gimana? Oke. Ibu Yati, tiga kali ya. Tes ya. Hah? Oh, dibalik. Berarti BPD PKS, oke. Ibu yes. Ibu Yati, oke.
1, 2, 3. BPDPKS. Ibu Yasi. Aspek PIR. Diulang ya. Ini udah benar ya, sekali ini benar ya. Oke. Siap ya. BPDPKS. Ibu Yesi. Aspek PIR. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah opening seremoni bimbingan teknis sawit baik tahun 2023 pada hari ini, Jumat tanggal 24 Februari 2023. Mewakili penyelenggara kegiatan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Yesi Melania, anggota Komisi 4 DPR RI, jajaran direksi dan manajemen BPDPKS sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Membeli sirih di Pasir Pangarayan, sirih dimakan Tuan Pangeran, izin diminta harap diberikan, salah dan janggal mohon dimaafkan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Untuk selanjutnya kita break 5 menit. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan snack yang telah disediakan. Dan setelah break nanti, acara selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Baik, izin Ibu Yesi, kita mulai saja. Bapak-bapak dimohon mengambil tempat, kita akan segera memulai. Sambil snack Pak ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Setiono, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat. Selamat datang di Malawi Pak. Beliau ini luar biasa energinya. Kemarin dari Rio di Pontianak mengikuti juga acara Aspek PIR bekerjasama dengan BPDPKS terkait dengan Bintek UMKM. Tidak istirahat, langsung meluncur ke Melawi. Selamat datang ya Pak di Kabupaten Melawi. Kemudian yang saya hormati Ibu Yesi, yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Yesi Melania. Kami tidak asing lagi dengan beliau. Sudah sama-sama selalu bergerak ke lapangan dalam rangka membantu meningkatkan pengetahuan anak-anak milenial ya Bu. Kami membangun, ya sesuai dengan namanya. Bahkan kami di Sintang mendirikan pusat edukasi dibantu oleh Ibu Yesi. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Kami sering bertemu di pusat edukasi. Terakhir Ibu Yesi kami undang untuk menyerahkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP, ya Bu ya, waktu itu. Kami di kebun edukasi sudah membangun sudah mendiklatkan Bu 150 orang di beberapa kabupaten, Sekado, Melawi dan Sintang. Itu 90% Bu, sekarang alhamdulillah anak-anak itu sudah bisa bekerja, diterima, karena untuk masuk ke industri kelapa sawit kaum milenial itu harus dilengkapi juga, dibekali juga dengan sertifikat keahlian. Alhamdulillah Bu, kita sudah berhasil mewujudkan itu dan mungkin ke depan kita terus gali lagi. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Ganjar Oki Widinanto, SHUD, MSc, IPU, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura selaku narasumber. Selamat datang Pak. Panjang sekali namanya Pak ya. Nanti beliau juga banyak
akan memaparkan terkait dengan sawit berkelanjutan. Kemudian akan saya sapa juga bapak-bapak yang offline ya. Yang online. Saya sapa Bapak Helmi Wansa selaku Divisi KUKM Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Selamat pagi Pak Helmi, apakah suara saya terdengar? Selamat pagi Pak, jelas sekali suaranya Pak. Yang di online? Ya, selamat pagi, suara saya kedengaran Pak. Baik Pak, suaranya masih belum nyambung ke sini, ada kendala sih, tapi udah online ya. Oke, kami sapa juga Bapak Hambar Wiyadi Ya. atau yang mewakili Pak, yang mewakili General Manager Pelindo 2 Regional Pontianak. Ya. Masih ada kendala jaringan Pak Hambar Pak. Masih Ya. ada kendala jaringan Pak Hambar belum bisa gabung. Hambar ya? Ya. Baik, selamat pagi Pak. Bapak Ibu hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa atas anugerah dan limpahan rahmatnya sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat pada acara bimbingan teknis sawit baik 2023 dengan tema membangun UMKM berdaya saing dengan memanfaatkan kebaikan kelapa sawit dan optimalisasi teknologi digital. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama antara anggota Komisi 4 DPR RI, Ibu Yesi Milenia, dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Dini Rakyat atau Aspekpir sebagai penyelenggara. Bapak Ibu sekalian, untuk menghangatkan suasana ya, saya coba lagi untuk bermain dulu supaya semangat karena acaranya makin panjang. Saya mohon pada Bapak untuk berdiri dulu ya, berdiri. Baik, kita berdiri. Silakan Pak. Enggak, ini connecting ke sini. Kita mengucapkan yang tadi sudah Bapak-bapak sampaikan ya. Jadi saya mulai dari Ibu Yesi Milenial dulu ya. Jadi kalau Ibu Yesi Milenial, Bapak jawab apa tadi? Ibu Milenial. Ibu Yesi Milenial. Bapak jawab oke ya. Kalau BPDPKS? Yes. Kalau Aspekpir? Mantap. Oke, terima kasih. Saya mulai. Ibu Yesi Milenial. Oke. BPDPKS? Yes. Aspekpir? Mantap. Baik, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, kita langsung saja para narasumber yang sudah hadir bersama ini. Saya minta kepada Bapak Haji Stiono atau Umum Aspekpir Kelapa Sawit Perusahaan Dini Rakyat untuk bisa mungkin menyampaikan. Baik. Kemudian sudah masuk semua ya, Bapak Ganjar sudah ada, Pak Helmi sudah oke ya di job bisa ya Pak? Bisa. Kemudian Bapak Wiyadi tadi sudah ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi Indonesia sudah menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi mencapai lebih dari 40 juta ton per tahun minyak CPO. Melihat perkembangan ini, peluang usaha dari segala level, baik usaha besar maupun kecil dan menengah berbasis kelapa sawit di Indonesia sangat menjanjikan. Tentu saja sangat penting bagi Indonesia untuk membangun persepsi yang positif tentang sawit karena komoditas ini telah menjadi produk andalan pendulang devisa dan sumber pencaharian sebagian masyarakat Indonesia. Dengan alasan itu, maka bimbingan teknis baik dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Inilah kira-kira yang mendasari kenapa kita pada pagi hari ini menyelenggarakan kegiatan. Baiklah Bapak, untuk mempercepat diskusi kita, langsung ke sesi diskusi yang diawali dengan paparan para narasumber kita. Narasumber pertama, kami persilakan kepada Bapak Helmi Wansa, Kepala Divisi UMKM yang hadir secara virtual. Mudah-mudahan sudah bisa ya Pak. Ya, halo Pak Helmi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Yesi, anggota DPR RI Komisi 4. Kemudian ada Ketua Aspekpir, ada Pak Stiono. Kemudian ada Pak Dr. Ganjar. Kemudian juga Pak Juwita, dan terutama yang kami banggakan
teman-teman yang ada di Malawi ya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sehat sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa meskipun saya harus online, tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa bergabung secara offline datang ke Malawi bergabung dengan Ibu Bapak semuanya. Baik, saya coba share screen. Oh, masih di disable Mas Panitia sepertinya. Baik, kami dari BPDPKS. BPDPKS adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kami merupakan salah satu badan layanan umum yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Oke, sorry. Ini bisa share screen. Oke, screen-nya sudah kelihatan ya. Oke, mudah-mudahan bisa jelas terlihat di sana. Moderator, apakah bisa terdengar dan jelas? Baik, kami memiliki visi untuk menjadi badan pengelola dana yang terpercaya dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau dari sisi misi, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Yesi, berbagai yang kami lakukan antara lain adalah penggunaan dana-dana sawit itu adalah untuk pengembangan sumber daya manusia. Kami memiliki beragam beasiswa, jadi beasiswa-beasiswa yang bisa diakses oleh Ibu Bapak yang ada di Malawi, putra-putri dari Ibu Bapak, pekebun-pekebun atau petani sawit, untuk melanjutkan pendidikan bisa mengakses di sini, di pengembangan sumber daya manusia ini. Kami memberikan beasiswa, mulai dari biaya pendidikannya, biaya pesawatnya, hidup sumber daya manusia ini. Kemudian kami juga memiliki kegiatan-kegiatan salah satu yang harus selalu kita lakukan karena saat ini banyak kampanye negatif yang harus kita barengi dengan promosi-promosi tentang kebaikan-kebaikan sawit, termasuk dengan kegiatan pada pagi hari ini yang berkolaborasi dengan Ibu Yesi, anggota DPR RI, kemudian juga dengan teman-teman aspek PIR. Kemudian juga peremajaan, tadi juga sempat disinggung-singgung tentang peremajaan sawit. Ini memang salah satu PR besar kami untuk bagaimana supaya sukses peremajaan. Tentu saja BPDPKS tidak bisa berjalan sendiri. Kami tentu ingin berkolaborasi dengan semua teman-teman, terutama yang ada di Malawi. Silakan untuk diajukan, untuk mengajukan BSR terhadap tanaman-tanamannya yang sudah siap BSR, nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Dinas Perkebunan, yang ada di Kabupaten Malawi, juga dengan teman-teman aspek PIR, juga dengan kami di BPDPKS. Kemudian kami punya sarana dan prasarana, ini beragam kegiatan yang juga bisa menunjang untuk aspek-aspek kelestarian sawit, ada di situ bagaimana membangun jalan kebun, kemudian juga ada ISPO dan lain sebagainya di situ. Pola dan caranya kurang lebih sama dengan proses PSR, ya ini dari Dinas Perkebunan, nanti ke Dinas Provinsi, kemudian nanti ke Dirjen Perkebunan, nanti baru ke BPDPKS. Ini juga bisa diakses oleh teman-teman yang ada di Malawi. Kemudian pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri, serta penyediaan bahan bakar nabati. Nah, bagaimana proses bisnis di BPDPKS? Kami menghimpun dana dari hasil ekspor. Jadi hasil ekspor, kemudian dana yang dihimpun dari hasil ekspor dikelola dananya oleh BPDPKS melalui beragam model investasi, ada deposito, ada surat berharga negara, kemudian kembali kita salurkan untuk berbagai kegiatan sebagaimana yang tadi disebutkan di atas. Nah ini tadi yang sudah disebutkan sesuai dengan Perpres, peremajaan, sarana prasarana, pengembangan SDM, riset, promosi, kebutuhan pangan, hilirisasi, dan bahan bakar nabati. Nah ini secara struktur di BPDPKS kami punya komite yang namanya adalah komite pengarah. Inilah yang menentukan arah dan kebijakan dari BPDPKS.
Secara struktur di kami ada 5 direktorat yang menangani beragam kegiatan sebagaimana tadi disebutkan sebelumnya. Nah, kami ada di divisi usaha kecil menengah dan koperasi yang punya tugas salah satunya adalah melakukan kemitraan dengan usaha kecil menengah dan koperasi untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, termasuk juga kemarin baru saja berkolaborasi dengan teman-teman aspek PIR untuk bagaimana nanti di dalam kebun-kebun sawit diintegrasikan dengan sapi, ada sawit sapi, kita mengadakan BIMTEK kemarin di Pontianak. Nah, tujuan dari promosi itu adalah salah satu yang paling penting adalah meningkatkan citra nilai produk kelapa sawit. Kenapa? Karena tadi sebagaimana disebutkan, berbagai ragam kampanye negatif itu bukan hanya membuat persepsi masyarakat menjadi tidak positif terhadap sawit. Oleh karena itu, kita perlukan berbagai upaya-upaya untuk bagaimana masyarakat kita sendiri juga memiliki persepsi yang positif terhadap sawit dan nanti pada akhirnya akan menjadi pembela-pembela bagi kelapa sawit yang merupakan salah satu produk unggulan di Indonesia. Ini kita lewat saja. Nah, ini beberapa hasil riset yang dikurasi oleh profesor-profesor yang ada di komite riset kami yang bisa diterapkan di skala UKM. Yang pertama adalah jasa layanan untuk sawit penanganan penyakit busuk dengan menggunakan teknologi drone dan kamera spektral. Kemudian adalah memproduksi hand soap, kemudian hand sanitizer yang ini merupakan salah satu hal yang sangat penting yang pada masa-masa saat ini. Kemudian sawit juga bisa digunakan untuk biji plastik. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk pemadam kebakaran. Kemudian kalau ada peternakan khususnya yang sapi, dengan memberikan sabun kalsium bisa meningkatkan produksi sapi perah sampai dengan 16%. Terus kemudian untuk kuliner atau roti, kita bisa menggunakan emulsifier dari minyak sawit yang membuat roti menjadi semakin bagus dan mengembang. Kemudian untuk pupuk ada biosilika. Kemudian juga ada alat untuk mengukur tingkat kematangan buah kelapa sawit. Kemudian tinta cetak dari turunan minyak kelapa sawit. Kemudian ada perakitan kendaraan angkut tandan buah segar. Kemudian sawit juga bisa digunakan untuk produksi benang. Jadi saat ini sudah mulai dihasilkan risetnya, nanti bisa menjadi kain, bisa menjadi benang yang bisa digunakan untuk beragam, untuk terkait dengan aksesori dan sandang. Kemudian juga bisa digunakan dari serat TKKS ini untuk menjadi helm. Ini sudah diproduksi juga dengan riset-riset dari teman-teman di IPB. Kemudian ini adalah produk enzim untuk pupuk organik. Nah, ini beragam kegiatan yang telah dilakukan oleh BPDPKS berkolaborasi baik dengan asosiasi maupun dengan berbagai perguruan tinggi, termasuk dengan riset, termasuk dengan salah satunya Badan Riset Inovasi Nasional. Dan kemarin pada tahun 2022 kami dari Sawit Indonesia mendapatkan salah satu penghargaan untuk kategori pemberdayaan UKM dan petani sawit. Ini salah satu contoh kegiatan kami dengan asosiasi ini dengan aspek PIR, yaitu Bikopra kemarin di Rio dan kemudian dilanjutkan di Pontianak dan nanti bulan depan mungkin di Medan ya, di Sumatera Utara. Ini kegiatan kami, Bapak Ibu semuanya bisa mengaksesnya di YouTube kami di BPDP Sawit. Baik Ibu Bapak, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Burung Garuda lambang negara kita. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.